Assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan cara membuat rengginang asin. Ini super renyah dan bisa mengembang atau mekar hingga 3 kali lipat. Jujur, ini resep rengginang andalanku ya. Selalu berhasil alias anti gagal. Yang mau tahu resepnya, tonton terus videonya ya. Siapkan 1 liter beras ketan putih. Ini kita cuci bersih atau bilas hingga 3-4 kali ya. Bilas hingga airnya berwarna bening seperti ini. Karena menurut saya airnya masih kurang, jadi saya menambahkan 1 gelas air lagi, kira-kira hingga tinggi air mencapai 3 ruas jari. Rendam beras selama 2 jam. Untuk bumbu rengginangnya, saya menggunakan 5 siung bawang putih, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh sasak, kemudian 1 batang terasi atau sesuai selera. Ulek semua bumbu hingga halus. Setelah itu, kita sisihkan dulu bumbunya. Setelah 2 jam, bilas kembali dengan air bersih beras yang tadi sudah direndam. Buang semua airnya. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya, lalu masukkan semua beras. Kemudian kita ratakan berasnya. Kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka tutupnya. Ini bisa dipegang bagian atasnya, ini tidak lengket ya. Jadi untuk yang pertama, kukusan pertama ini sampai bagian atasnya ini tidak lengket. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam wadah seperti ini ya. Balik lagi ke bumbu yang sudah kita ulek tadi. Ini saya memasukkan air panas ya, sekitar 125 ml atau setengah gelas belimbing. Aduk kembali semua air dan bumbu hingga tercampur dengan merata. Langsung siram ke dalam beras ketan putih yang sudah tadi kita angkat. Kemudian aduk-aduk ya hingga semuanya benar-benar tercampur dengan merata. Setelah semua bumbu dengan nasinya tercampur dengan merata, kita kukus lagi ya, sekitar 20 menit. Oh iya, ini apinya menggunakan api sedang ya. Setelah 20 menit atau hingga matang, ini kita kecilin apinya ya. Apinya gunakan api paling kecil. Setelah itu ambil wadah, lalu kita ambil beras ketannya sedikit-sedikit dulu ya. Karena kalau beras ketannya sudah di suhu ruang, itu dia rawan cepat mengeras ya. Jadi kita ambilnya sedikit aja. Untuk mencetak dan menjemur rengginangnya, di sini saya menggunakan tampah yang besar atau dalam bahasa Sunda ini nyiru ya. Kemudian untuk meratakan rengginangnya, di sini saya menggunakan tusuk sate yang saya belah menjadi 2 bagian ya. Di sini saya juga menggunakan sedikit air untuk mencelupkan tusukan sate. Jadi nanti ketika digunakan tidak lengket. Untuk mencetak rengginangnya, di sini saya menggunakan cangkir plastik ya. Ini saya menggunakan diameternya sekitar 7 hingga 8 cm. Untuk alat mencetaknya ini bebas ya, bisa menggunakan mangkok atau misalnya ring cutter, atau enggak dicetak juga enggak apa-apa.
Kita ambil sedikit adonan yang tadi sudah kita siapkan. Masukkan tusukan sate tadi ke dalam air. Setelah itu kita rata-ratakan seperti ini ya. Usahakan bagian atasnya ini tidak ada yang menggerindil atau yang bertumpuk-tumpuk ya. Jadi kita ratakan seperti ini. Tujuannya agar nanti ketika digoreng itu dia bisa mekar atau mengembang secara sempurna. Setelah itu cetak menggunakan gelas bagian atas. Kemudian kita ambil pinggiran beras ketannya. Ini kita satukan dengan adonan yang tadi ya. Kemudian kita cetak lagi, jangan lupa tusukan satenya sebelumnya dimasukkan dulu ke dalam air ya, agar tidak lengket. Pokoknya jika tusukan satenya terasa lengket, bisa langsung dimasukkan aja atau dicelupkan ke dalam air. Lalu kemudian kita cetak lagi, lakukan hal yang sama. Sisihkan semua bagian pinggirannya. Setelah hampir habis adonannya seperti ini, kita ambil lagi beras ketannya. Kita ambilnya sedikit aja, sama seperti yang tadi. Cetak hingga semua rengginangnya habis. Setelah semua selesai dicetak, ini hasilnya sekitar 34 piece ya. Karena ini nampaknya tidak cukup, jadi saya menggunakan satu loyang lagi. Jemur hingga benar-benar kering. Untuk proses penjemuran ini tergantung cuaca ya. Kalau misalnya panas terik itu sehari atau 2 hari juga udah kering. Kalau misalnya hujan itu bisa lebih lama lagi. Di sini saya menjemurnya dari jam 1 siang hingga jam 4 sore. Kemudian dilanjut lagi keesokan harinya dari jam 7 hingga jam 1 siang. Jadi totalnya sekitar 9 jam, atau misalnya kalian mau dari pagi jemurnya hingga sore itu bisa kalau misalnya cuacanya panas. Ini dia hasilnya setelah selesai dijemur, ini jadi mengkerut ya. Dan kita pegang, ini bagiannya nggak ada yang basah, kering semua. Ini tandanya udah benar-benar kering. Ini yang di loyang, saya satuin aja. Setelah itu kita langsung aja goreng. Untuk mengetahui ini berhasil apa enggak, siapkan minyak, lebih baik agak banyak ya. Tunggu minyak hingga benar-benar panas, sebaiknya di awal kita gunakan api besar. Karena kalau misalnya minyaknya kurang panas, itu dia rengginangnya tidak akan mengembang secara sempurna ya. Setelah minyak panas, kita langsung aja masukkan rengginangnya. Ini digorengnya satu-satu ya, tidak bisa banyak-banyak. Setelah itu, tekan-tekan rengginang menggunakan spatula ketika digoreng, tujuannya agar bisa mengembang secara sempurna. Setelah bagian atasnya matang, ini langsung aja kita balik, goreng sekitar 3 detik, kemudian kita angkat. Dan ini dia hasilnya seperti ini ya. Setelah itu bisa langsung dimasukkan rengginangnya, lalu goreng kembali dengan cara yang sama. Karena lama-kelamaan biasanya minyaknya akan semakin panas, jadi apinya bisa kita kecilin sedikit ya, gunakan api sedang aja. Untuk jumlah rengginang yang mau digorengnya ini sesuai kebutuhan aja ya. Ini dia hasil rengginang yang udah digoreng, kelihatan mekar banget. Ini kelihatan ya bedanya jauh. Ini mengembang atau mekarnya hingga 3 kali lipat. Jika tidak langsung dimakan, bisa langsung dimasukkan ke dalam toples seperti ini ya. Karena kalau misalnya terlalu lama didiamkan di suhu ruang, nanti ini rengginangnya bisa lembek. Jangan lupa ditutup rapat seperti ini ya, agar tidak ada udara yang masuk. Untuk rengginang yang masih mentah atau belum digoreng, ini saya masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini ya.
Setelah itu kita ikat bagian atas kresek. Sebaiknya lakukan pengikatannya selama 2 kali ya. Gunanya agar menjaga rengginangnya tetap kering. Jika kalian mau menggoreng rengginang kembali, ternyata rengginangnya ini tidak mengembang secara sempurna padahal minyaknya sudah panas. Ini boleh kita jumur dulu sebentar ya sampai rengginangnya agak hangat. Setelah itu kalian goreng kembali. Nanti rengginangnya akan mekar secara sempurna kembali. Sekarang kita coba ya. Ini renyah banget. Menurut saya ini asin gurihnya udah pas. Resepnya recommended ya. Meskipun cuma direndam selama 2 jam, tapi ini hasilnya mekar. Asin gurihnya pas. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum.